Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah, butiran Sabda Allah Harian, Selasa 28 Januari 2025. Peringatan wajib Santo Thomas Aquino, Imam dan Pujangga Gereja. Bacaan Kitab Suci, bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 10 ayat 1 sampai 10. Bacaan Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Melakukan kehendak Allah dengan cinta kasih dan kebenaran. Saudari dan saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini menunjukkan kepada kita tentang makna terdalam dari melakukan kehendak Allah. Dalam bacaan pertama, Yesus dengan tegas berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Kehendak Allah adalah panggilan hidup yang Yesus wujudkan melalui pengorbanan dirinya, sebuah persembahan yang menyelamatkan manusia dari dosa dan menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Namun, apa artinya melakukan kehendak Allah dalam hidup kita sehari-hari? Injil hari ini memberi petunjuk yang jelas. Ketika Yesus berkata, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Yesus menunjukkan bahwa keluarga Allah terdiri dari mereka yang dengan tulus melaksanakan kehendak-Nya, hidup dalam kebenaran, dan menjadikan cinta kasih sebagai dasar setiap tindakan. Saudari dan saudara yang terkasih, melakukan kehendak Allah menuntut pengorbanan. Sebagaimana kebenaran dan cinta kasih seringkali membutuhkan keberanian untuk menyerahkan kenyamanan pribadi. Cinta kasih tidak boleh mengorbankan kebenaran, dan kebenaran tidak boleh mengorbankan cinta kasih. Keduanya berjalan selaras, seperti yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dalam salib kita melihat bagaimana Yesus mengorbankan diri demi cinta kepada manusia, sekaligus membuktikan kebenaran kehendak Allah untuk menyelamatkan kita. Pertanyaan mendasar bagi kita hari ini adalah, apakah kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Sebelum kita mencari jawaban itu, kita juga harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita tahu apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup kita? Jika kita menginginkan hidup yang berkenan kepada Tuhan, maka kita harus berjuang untuk hidup dalam cinta kasih dan kebenaran. Inilah kehendak Tuhan bagi kita untuk kita kerjakan. Santo Thomas Aquino yang kita peringati hari ini pernah berkata, "Jika kamu mencari kebenaran, kamu akan menemukannya dalam bentuk yang paling tinggi di salib." Salib adalah bukti cinta Allah yang sejati dan kebenaran yang utuh. Maka, marilah kita untuk terus berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, menjadi keluarga Allah yang sejati, dengan keberanian dan pengorbanan yang total untuk membawa terang cinta kasih dan kebenarannya kepada dunia. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau memanggil kami untuk menjadi keluarga-Mu melalui cinta kasih dan kebenaran. Ajarilah kami untuk memahami kehendak-Mu dalam hidup kami, dan berikanlah kami keberanian untuk melaksanakannya dengan sepenuh hati, meskipun itu menuntut pengorbanan. Ya Tuhan, bantulah kami menjadikan salib sebagai inspirasi hidup, tempat di mana cinta-Mu yang sejati dan kebenaran yang utuh bersatu. Teguhkanlah kami agar tetap setia dalam perjuangan membawa terang cinta kasih dan kebenaran kepada dunia ini.
Jadikanlah hidup kami persembahan yang menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Petikan butiran sabda Allah hari ini. Pertama, melakukan kehendak Allah berarti hidup dalam kebenaran yang disertai cinta kasih sejati. Kedua, cinta kasih tidak pernah mengorbankan kebenaran, dan kebenaran sejati selalu melahirkan cinta kasih. Ketiga, salib adalah tempat di mana cinta kasih yang sempurna dan kebenaran yang utuh bertemu. Keempat, setia kepada kehendak Tuhan berarti berani berkorban demi cinta kasih dan kebenaran. Kelima, hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang membawa terang kasih dan kebenaran kepada dunia tanpa gentar. Tuhan memberkati kita.